kali ini aku pengen bincang-bincang membicarakan tentang sebenarnya perawat pasien yang bekerja di Taiwan itu apakah boleh yang namanya libur? Karena banyak banget ya, banyak banget. Pokoknya saya banyak banget itu konsultasi, pertanyaannya cuma itu doang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau libur itu dipersilahkan gak sih? Kayak gitu ya. Boleh nggak sih kalau misalkan PRT itu libur gitu loh? Sebenarnya boleh apa enggak? Gini ya, kalau dilihat dari hukumnya ketenaga kerjaannya di Taiwan itu sama sekali tidak ada hukumnya bahwa kalau PRT itu perawat pasien itu boleh libur, itu nggak ada. Kalau dia kerja sebagai panti jompo atau pabrik itu ada. Jadi mereka bekerja itu 8 jam. Terus kalau Sabtu Minggu itu mereka libur. Itu semua ada ya. Ada di dalam hukumnya itu di Law Chifa namanya ya. Nah, sebenarnya perawat pasien itu boleh nggak libur? Menurut kalian boleh nggak? Coba. Kan kalian kerja ya 24 jam. Tiap hari ketemunya pasien, ya kan? Terus kita nggak bisa ngomong Mandarin, nggak bisa ngomong Mandarin, sedangkan kita mau liaotian, mau ngobrol itu terkadang sama bahasa itu ya gini lah, seperti saya ya, saya bisa ngomong Mandarin, saya juga bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi karena saya dari kecil itu terbiasa untuk ngomong bahasa Indonesia, saya terbiasa juga kalau saya ngobrol sama teman-teman itu pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih enak, lebih nyambung gitu kan. Nah, sama seperti kalian ya. Mungkin kalian tuh ngerasa di Taiwan itu nggak ada teman, nggak ada saudara. Kalau yang deket-deket tetangga di kita tempat majikan itu nggak ada. Itu pastinya seperti itu. Nah, pastinya setelah bekerja mungkin seminggu oke, 2 minggu oke, 3 minggu oke. Tapi lama-kelamaan, aduh aku udah kerja setahun nggak pernah libur libur aja gitu, aduh mesti berantem dulu sama majikan gitu baru dikasih. Nah itu dikasih aja udah lumayan ya. Terus ada lagi yang kadang aku 3 tahun ini nggak pernah yang namanya libur, kata dia gitu. Sebenarnya semua permasalahan dari para perawat pasien yaitu PRT itu kebanyakan hanya di hari libur ya, menurut saya loh. Kalau menurut saya ini, kalau misalkan kalian dikasih libur aja, nggak usah setiap minggu lah, sebulan sekali aja kalian dikasih libur. Misalnya dari malam berangkat, besok pagi baru pulang. Itu kebanyakan mereka banyak yang mau kayak gitu ya. Terus ya kalau nggak pergi pagi, pulang malam dah gitu ya. Pagi terus sore baru pulang. Ya agak malam lah gitu ya, jangan terlalu sore juga gitu kan. Itu mungkin hal-hal yang berpikir tersirat di dalam hati untuk kabur, untuk menjadi seorang swasta, mungkin itu akan terhindar. Menurut saya loh ya, karena saya lihat setiap orang itu mungkin dia punya kepenatan masing-masing. Jadi nggak setiap orang itu bisa menerima setiap hari ada di rumah. Mungkin aja pingin lah bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitar ya, entah itu teman, mungkin aja ada bibi, ada suami ya gitu kan di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya ada enggak sih di dalam undang-undangnya? Saya kasih tahu ya. Sebenarnya pada saat majikan mau mengambil Anda sebagai workernya, sebagai pekerjanya datang ke Taiwan ya, itu kan ada yang namanya leges ya. Kalau di Taiwan itu namanya dencen. Itu diakui oleh negara Indonesia yaitu di KDI. Di dalamnya itu perjanjian kerjasama ada tertulis bahwa perawat pasien itu ada hari libur 1 hari. Dalam 7 hari dia ada libur 1 hari. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian itu mau diambil sama majikan dan agensi itu untuk menjadi workernya di rumahnya, mereka itu harus menandatangani perjanjian kerjasama itu, membuktikan bahwa oh iya dia mau ngambil kamu, tapi dia menuruti aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perwakilan Indonesia. Menurut kalian itu kan dibuat oleh perwakilan Indonesia kan? Ya itu kan dalam ada peraturan kerjasama, kontrak kerjasama antara pihak pertama dan kedua yaitu kamu dan majikan. Menurut Anda dia menandatangani, baru dia boleh loh ambil kalian gitu loh.
sudah ditandatangani baru diiyakan itu surat bisa dikirim ke Indonesia. Itu kalian boleh menjadi pekerjanya dia setelah ada surat itu namanya Dansen di Leges. Itu baru ada, baru kalian bisa yang namanya datang ke Taiwan. Berarti kan majikan itu sebenarnya dia menyetujui bahwa di dalam 7 hari itu kalian boleh diberikan 1 hari libur. Sebenarnya nggak harus lah kalian minta seminggu sekali libur, bener nggak sih? Seminggu sekali libur juga pusing mau kemana, yang ada duitnya habis melulu, bener gak sih? Ya nggak, kalian ya kayaknya tuh sebulan sekali juga udah cukup menurut saya loh ya. Ini kan pribadi saya, karena saya lihat-lihat ya, nggak usah siapapun, saya aja misalnya sebulan saya mungkin mampu, saya nggak kemana-mana, setiap hari buluk-buluk di rumah aja, oke, nggak masalah. Tapi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, makanya kadang emosi seseorang itu meluap-meluap karena ya kita tuh butuh didengarkan. Sesekali itu manusia itu butuh didengarkan, ya nggak? Kayak kalian ya butuh aku cerita, ya memang kalau kita mengeluh itu jangan ke sembarang orang juga. Kita ngobrol bukan ke sembarang orang, tapi kan terkadang kita pengen ketemu, nggak usah mengeluh lah, ketemu temen-temen lah, ya nggak sih? Kita misalnya, oh mau pergi kemana, saya mau ke ini nih, ke Taan Kongyen gitu, jalan-jalan. Begitu aja kalian mungkin udah ngerasa happy ya, ngerasa kalian tuh seneng banget gitu kan. Kita ketemu sama woman yang orang-orang temen sekampung kita, satu negeri gitu kan. Seperti itu sih ya, menurut saya sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya boleh nggak sih perawat pasien itu libur, yaitu yang tadi saya bilang, penjelasan yang saya kasih tahu bahwa sebenarnya dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang kalian diberlakukan boleh libur. Tetapi terkadang ada yang majikan bilang ya, kan kamu waktu di Indonesia saya udah bilang kalau kalian nggak ada liburnya sama sekali. Itu sebenarnya nggak manusiawi banget dah menurut aku, karena dia sendiri kalau dia disuruh jaga orang tua, gua rasa nggak mungkin yang namanya dia kuat. Nggak mungkin lah, 100% lah. Suruh jaga 1 minggu aja dah, kayaknya juga udah fongtiao lah, udah stres kali gitu kan, ngurusin orang tuanya, ya kan? Ya semestinya Jiangxin, Pixin, di dalam hati mereka itu juga dia harus menempatkan posisi di mana dia sebagai perawat pasien, bagaimana pada saat dia menjaga orang tua, dia nggak libur sama sekali, gimana perasaannya. Itu sebenarnya kalau misalnya saling pengertian, aku rasa kehidupan antara majikan dan pekerja itu akan lebih baik. Saya berharap untuk video ini, berharap banget kalau misalnya ada banyak banget agensi yang bisa denger atau majikan yang bisa mengerti gitu kan ya ada yang menerjemahkan lah gitu ya. Kalau menurut saya sih ada baiknya kalau memperhatikan pekerjanya lebih lagi untuk masalah libur ini, karena mereka juga nggak kepingin sih ya libur setiap minggu gitu, walaupun memang diberlakukan di PK, di kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama. Oke guys, terima kasih untuk kali ini penjelasan tentang sebenarnya libur itu ada nggak sih aturannya di dalam ketenaga kerjaan. Oke, terima kasih terus ya, dukung Cece Joanna supaya aku semakin banyak memberikan edukasi buat kalian, supaya kalian lebih mengerti lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Taiwan. Jadi nanti saya mungkin akan banyak up konten-konten atau video-video yang membuat kalian lebih mengerti lagi bahwa peraturan-peraturan di sini semestinya seperti apa, sehingga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Thank you guys, terima kasih, sukses selalu, bye.